Halo semuanya, selamat datang di film The Killer. Film dimulai memperlihatkan tokoh utama yang sehabis dari bangun tidur. Setelah itu ia dengerin salah satu musik dari The Smiths, Well I Wonder, Meat is Murder. Ia pun beranjak melihat keadaan di balik jendela. Born every year, give or take. Make any dent in these metrics. Karena pegal, dirinya melakukan olahraga. Setelah itu, ia keluar untuk sekedar membeli McDonald Paris. Saat sehabis membeli, seseorang menelpon dirinya, mengatakan dirinya harus secepatnya melakukan gerakan sampai esok hari. Di taman, ia memakan burger dengan melihat situasi orang-orang di sana. Human nature. Tak lama, ia kembali ke apartemen yang dirinya beli semua kamar. Take comfort in the fact that Singkatnya, pada malam, ia merakit alat pekerjaannya. Namun seseorang datang yang cuma kasih beberapa koran. Pada saat itu juga dirinya melihat-lihat kegiatan orang-orang di hotel dekat apartemen ia tinggal. Ada yang frustasi, ada yang menikmati indah malam itu. Ted Williams batted .344 lifetime. Pada titik ini ia cuma menunggu mangsa keluar dari sarang. Setiap jam ia bangun untuk memeriksa. Sampai satu titik yang dari tadi ia tunggu akhirnya tiba juga. Dirinya pun mempersiapkan sebagaimana nanti akan ia gunakan. Oh ya, dirinya juga kembali mendengarkan musik dari The Smiths untuk fokus terhadap dirinya. I'm not here to take sides. I serve no god or country. I don't. Saat seperti begini, dirinya hanya menunggu momentum tepat dan suasana hati yang bagus. And a measured squeeze. Juga dengan mengafirmasi sebagai kefokusan prinsip dirinya, yaitu ikutin rencana, antisipasi, jangan berimprovisasi, jangan percaya pada siapapun, jangan menyerahkan keuntungan, jangan bertarung jika tidak dibayar, singkirkan simpati, simpati adalah kelemahan, kelemahan adalah kerentanan. Fuck. Namun kali ini ia mengalami kegagalan. Dalam seumur hidup bekerja sebagai pembunuh bayaran. Secepatnya ia merakit pengemas ulang dan pergi dari sana. Dan juga membuang semua barang-barang yang kemungkinan menjadi barang bukti, plus membersihkan diri. Kemudian ia pergi ke bandara, tetapi saat antrian tiket, anjing pelacak sedang menunggu, jadi ia kembali evaluasi diri. You've done what you can do. Pada momen tertentu dirinya kembali lagi dihubungi oleh seseorang yang menanyakan tindak kegagalan malam tadi. Orang dalam telepon itu bilang ini akan menjadi masalah besar bagi dia. Singkat cerita, kini ia telah sampai di tujuan akhir, Republik Dominika. Dalam perjalanan musik tenang menemani sampai satu titik, ia kedapati jejak seseorang yang memasuki rumahnya yang terlihat begitu berantakan. Hingga bercak darah memperkuat dugaan. Untuk membuktikan, ia pergi ke rumah sakit terdekat. Ya, di sana terbaring seseorang yang ia sayang. Lalu seseorang dari adik istrinya, Markus, menjelaskan apa yang telah terjadi. Dengan nafas tak beratur bahwa ada dua orang datang, salah satunya perempuan, memasuki rumahnya melalui jendela kaca dan melakukan dampak saat ini. Lalu dua orang itu pergi dan datang sama menggunakan mobil warna hijau seperti taksi. Listen very carefully. Will ever be allowed to happen again. Singkat cerita lagi, ia bertemu sang dokter. Dokter bilang sebentar lagi keadaan sang istri akan kembali sembuh. Are you alright? Tak lama istrinya bilang juga, dua orang datang mencarimu, tetapi aku tidak memberitahukan. Mendengar seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya, maka sebaliknya dirinya lah yang akan datang menemui siapa dua orang itu. Melalui siapa orang yang mengantarkan dua orang tamu ke rumahnya, melalui memeriksa kantor taksi untuk mencari orang tersebut. Akan hendak pergi, ia bikin alibi seakan dirinya hanya mencuri. Ketika sudah siap, dirinya cuma menunggu waktu siang itu memperkenalkan pada Leo seorang supir membawa dua tamu. Di tempat Leo mangkal, ia datang dan menyuruh mengantarkan ke suatu tempat. Dirinya pun mengancam Leo untuk mendapatkan informasi tambahan. Di sini Leo menjelaskan dengan jujur kalau ia mengantarkan mereka saja. An hour? Berhasil mendapatkan informasi tambahan, ia pun terbang ke New Orleans hanya untuk bertemu dengan agensi. Juga menyewa mobil CAF sebagaimana ia melakukan rencana. Di dalam sewa garasi khas Amerika, terlihat begitu banyak alat-alat tersembunyi yang dirinya pakai. Sebelumnya, ia mampir dulu ke toko material dan membeli beberapa peralatan perkakas plus tong sampah. Rupanya nih orang mau melakukan pertemuan khusus dengan agensinya sendiri, sampai rela jadi tukang sampah ama nunggu JNT buat bisa masuk. Selepas itu dirinya pura-pura nunggu kurir itu ketemu sama asisten agensi, lalu habis itu barulah ia masuk.
Stop saying that. I'm sorry, I sir. said I need. Dan beginilah sosok orang dalam telepon yang dari menit-menit awal plus orang ini juga adalah pengacara. Alasan dirinya datang kemari hanya sekedar mempertanyakan maksud dari dua orang tamu mencarinya pada sang agensi. Lalu sang agensi pun bilang, lu tahu konsekuensi gak sih? Percuma, lu datang ke sini buat nanyain kayak gitu. Sekarang opsi yang harus lu terima adalah ikhlas. I'll dispose of you. And you were running out of time. Way. Kemudian dirinya netralisirkan keadaan dengan cara memasukkan ke tong sampah. Sebelum membungkam saksi bisu, ternyata sang asisten mau memberikan nama-nama orang yang ia cari. Tapi syaratnya cuma satu, dirinya mau mati dengan cara yang tak sengaja. Singkat cerita, kini mereka berdua mampir ke rumah sang asisten buat cari data nama yang selama kini dia cari-cari dan siapa nama klien sebelumnya. Sedikit detail kecil setiap teka-teki harus dibuat sesulit mungkin, seperti barang-barang dari agensi, termasuk agensinya itu sendiri. Sesudah mendapatkan begitu banyak informasi dari dua orang yang dicari, akhirnya ini orang ke Florida untuk lihat banget salah satu yang membuat istrinya masuk ke rumah sakit. Dan untuk dirinya sendiri hanya bisa menunggu momentum pas buat silaturahmi. Setelah menunggu, juga memantau, akhirnya ia perlahan masuk ke dalam pada malam hari. Plus anjing penjaga yang telah tidur. Sambil kembali, ia juga mengafirmasikan diri sendiri. Only the battle you're paid. Wah, gak kebayang sih gimana gambaran waktu istrinya sedang didatangi nih orang gede. Melalui banyak cara buat ngalahin nih orang gede, dari saling akupuntur, banting-membanting, sampai titik tertentu tuh orang gede terpancing sama strategi yang membuat dirinya belum kesampaian ngejelasin. You know, most people. Singkat padat nggak buang-buang waktu, kini dirinya pergi ke New York buat nemuin salah satu orang lagi buat lunasin dendam terhadap sang istri. Sama halnya mengandalkan data, dirinya juga kembali bersabar, menunggu, memantau sang target. Begitu terasa pas, ia cuma datang secara baik-baik, berbekal pistol di tangan. Wanita itu lalu memberitahukan kalau sebetulnya mereka berdua tidak bermaksud menyakiti sang istri, karena tujuan mereka mencari suami sang istri. Oleh karena itu, mereka melakukan hal agar orang yang mereka cari datang sendiri. Ketika akan mengulur waktu biar nggak mati waktu itu, ini orang mengambil minumannya dan berganti berbincangan di halaman belakang. Namun saat wanita tua itu terpleset dan meminta bantuan, ia malah menerima hikmah dari orang yang selalu mengafirmasikan sebagai fokus juga prinsip. Setelah menemui tamu lalu dan melunaskan semua konsekuensi, cuma satu langkah lagi dalam bentuk pertanyaan saja. Apakah sang klien yang membayar dua orang tamu tersebut untuk mencari dirinya? Dia kemudian pergi ke Chicago. Habis sampai di sana, dirinya melihat si klien pergi dari apartemen. Kesempatan itu ia gunakan buat ngikutin kegiatan yang si klien lakukan. Rupanya si klien pergi ke tempat fitness. Untuk melancarkan rencana, nih orang membeli alat seperti biasa pada orang di sana. Lalu dirinya mengambil paket yang di dalamnya adalah alat semacam alat nyalin-menyalin gitu. Tak banyak waktu ia pergi lagi ke tempat fitness buat nyalin kartu atau kunci apartemen sang klien. Ketika sudah waktunya tiba, dirinya berjalan perlahan memasuki apartemen si klien tersebut. Pada akhirnya mereka face to face. I don't keep cash here. Klien mengira orang itu akan mencuri uang, tetapi ini orang memberikan selembar kertas. Wait. You. Seperti biasa, klien itu membeberkan semua hal yang terjadi. Namun di sini si klien tidak mengetahui kalau saat itu ia dimintai uang tambahan dari agensi beralasan kalau semua akan beres. Kemudian ia terima tawaran baru dari agensi itu. Sebelumnya, klien ini meminta untuk mengekil saingan bisnis sahaman tersebut, tetapi hal itu malah hancur berantakan. Oleh karena itu, si klien ditawari opsi lain plus sedikit tambahan dana. Mendengar penjelasan si klien, akhirnya nih orang menyadari kalau semua hal yang menimpa dirinya hasil dari kesalahan waktu lalu. Dan untuk si klien, ia tidak terbukti salah. Yang salah adalah dari agensi itu sendiri. I'm curious.
Memahami semua ini, dirinya memperingatkan dengan bilang ke si klien, kalau sampai ia berani-berani mendatangi atau melihat atau apapun itu, maka siap-siap dirinya juga akan melakukan hal tersebut juga. Singkat cerita, akhir dari pertanyaan, jawaban sudah ia ketahui sampai di rumah bersama sang istri yang telah sembuh. Plus musik To Submit yang liriknya sedikit menakutkan, tetapi hal itu tertutup oleh iringan nada One of the keromantisan. many